Pero. Pull. Oh. Ya. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aprikuliah dengan NIM 2042101999, kelas 6G, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas program pendidikan, pembelajaran, dan institusi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adanya evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana keberhasilan tujuan pendidikan sudah tercapai. Evaluasi pendidikan menurut para ahli. Yang A yaitu ada Manaus dan Stabiliam. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dalam situasi tertentu. Yang B, Taylor. Evaluasi pendidikan adalah pengukuran terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Yang C ada Sugino. Evaluasi pendidikan adalah proses pengumpulan informasi tentang aktivitas, karakteristik, dan hasil pendidikan dengan tujuan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, kemampuan, pengetahuan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu atau hasil pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asesmen. Yang A, asesmen formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu dalam pengembangan kemampuan peserta didik. Asesmen formatif dapat juga dilakukan pada awal pembelajaran dan selama proses pembelajaran. B, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan setelah pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian akhir dari pembelajaran dan tujuan pembelajaran serta memberikan penilaian terhadap hasil belajar. C, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta mencari penyebabnya. Hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Selanjutnya ada penyusunan instrumen. Instrumen penilaian terbagi menjadi 3, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelum melakukan penilaian, kita harus menentukan tema atau materi apa yang kita ambil. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan indikator yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. A. Penilaian kognitif. Penilaian kognitif adalah proses evaluasi dan pengukuran kemampuan intelektual, pengetahuan, dan keterampilan berpikir seseorang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi kognitif individu serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan program pembelajaran dan intervensi yang sesuai. Menurut para ahli, Ahmad Susanto pada tahun 2011 menyatakan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.
Menurut Piaget, adalah kegiatan seseorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Cara menyusun penilaian kognitif. Langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar kognitif. Salah satu teknik evaluasi hasil belajar kognitif adalah tes verbal yang berwujud butir-butir soal. Secara umum, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan tes verbal, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan kawasan tes. Yang kedua, menguraikan materi dan batasan perilaku yang akan diukur. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi. Yang keempat, memilih bentuk tes. Yang kelima, menelaah soal tes. Yang keenam, melakukan uji coba tes. Yang ketujuh, menganalisis butir soal. Yang kedelapan, memperbaiki tes. Dan yang kesembilan, merakit tes. B. Penilaian afektif. Penilaian afektif merupakan penilaian sikap dalam kaitan untuk mengetahui sejauh mana sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran atau materi pelajaran. Ranah afektif merupakan hal penting dalam penilaian, maka guru perlu menyiapkan instrumen penilaian yang afektif. Menurut para ahli, menurut Sujana, afektif adalah aspek yaitu berhubungan dengan sikap dan nilai. Menurut Syamsu Yusuf, afektif adalah tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi atau perasaan tertentu. Langkah-langkah menyusun penilaian afektif. A. Menentukan spesifikasi instrumen. B. Menulis instrumen. C. Menentukan skala instrumen. D. Menentukan sistem penskoran. E. Melakukan uji coba. Berikut contoh rubrik penilaian sikap afektif. C. Penilaian psikomotorik. Penilaian kinerja psikomotorik merupakan salah satu jenis penilaian kinerja yang fokus pada kemampuan fisik dan motorik siswa dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Penilaian ini dilakukan melalui observasi dan pengamatan langsung terhadap siswa saat melakukan tugas atau latihan. Menurut para ahli, DAF 1967 dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotorik dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu imitasi, manipulasi, frasesi, artikulasi, dan naturalisasi. Menurut Laibadi, pada tahun 1968, psikomotorik adalah kemampuan individu dalam menggunakan alat dan melakukan gerakan fisik dengan tepat dan efisien. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun penilaian psikomotorik. Terdapat berbagai metode penelitian psikomotorik, antara lain observasi, portofolio, tes praktik, penilaian diri, penilaian dan teman sebaya, menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, serta menganalisis hasil penilaian. Berikut beberapa tips tambahan untuk menyusun penilaian psikomotorik, yaitu melibatkan siswa dalam proses penyusunan penilaian. Selanjutnya, gunakan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan yang terakhir, berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa guna hasil penilaian untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya.